Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 yang berkata demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul perubahan status. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika tawaran datang kepada saudara dan saya untuk mengalami satu perubahan status dalam pekerjaan, dalam pelayanan, mungkin kalau statusnya dari rendah ke menengah, orang akan sangat senang, apalagi dari rendah ke yang tinggi. Tapi sebaliknya, tawaran perubahan status yang terjadi pada Yesus itu perubahan menurun. Masa sih dari Sang Firman yang luar biasa, dari Sang Firman yang ada di surga, harus turun jadi manusia biasa dan lahir di kandang domba di Bethlehem. Saya pikir ketika tawaran ini datang bagi saudara dan saya, semua kita pasti akan mempertimbangkannya dengan mungkin melakukan negosiasi bagi surga. Aku dapat apa? Aku oke asal aku dapat apa? Tapi berbeda dengan yang dilakukan oleh Yesus. Dan ini mau kita belajar saudara. Perubahan status yang surga tetapkan atas Yesus Sang Firman. Waktu dia turun ke bumi dari Sang Firman menjadi manusia biasa, surga punya beberapa rencana yang luar biasa. Dan ini yang mau saya share buat saudara. Yang pertama, surga mau mengajarkan kepada saudara dan saya tentang kerendahan hati. Allah yang luar biasa, Sang Firman itu di dalam Yesus, dia rela jadi manusia dan lahir dalam kesederhanaan di kandang Bethlehem, di kandang domba. Yesus tidak menolak waktu Bapa melakukan visi misi ini bagi dia. Yesus tidak bernegosiasi, tapi Yesus is okay. Ini teladan kerendahan hati. Karena itu Tuhan mengajar saudara dan saya ketika dia menempatkan kita di muka bumi. Kita adalah seorang pemimpin, kita adalah seorang yang sukses, kita adalah orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi dalam kondisi tertentu Allah bisa menunjukkan caranya melatih kita untuk hidup rendah hati. Dengan banyak ujian, banyak tantangan supaya kita tetap rendah hati. Yang kedua, Sang Firman ini berubah status menjadi manusia biasa. Karena Allah punya rencana yang luhur di mana supaya Sang Firman ini bisa ada di antara kita. Supaya Allah di dalam Yesus itu bisa ada di antara manusia. Yohanes bilang, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi dia bisa bersama dengan manusia manapun juga. Kalau zaman dulu, Firman itu hanya datang kepada orang-orang tertentu, gak bisa kepada semua orang. Tapi waktu Sang Firman ini menjadi manusia, dia bisa datang kepada siapapun juga. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua ini menunjukkan bahwa Allah begitu adil. Allah mau semua umat ciptaannya terkoneksi dengan Firman yang menjadi manusia. Yang ketiga, Firman itu menjadi manusia karena Allah mau manusia itu bisa membangun komunikasi yang intens, yang baik dengan Allah, dengan Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi ketika Yesus ada menjadi manusia, ketika orang berbicara dengan Yesus, orang tidak menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan Sang Firman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus bisa berbicara dengan Sakeus,
Walaupun banyak orang tidak mau berbicara dengan dia, Yesus bisa berbicara dengan perempuan Samaria yang di sumur. Yesus bisa berbicara dan dekat dengan perempuan yang mengurapi Yesus walaupun orang menolak dia. Dan Yesus bisa berbicara di semua kalangan. Ini menunjukkan bahwa firman itu benar-benar netral, adil untuk semua umatnya. Tergantung manusianya mau membangun komunikasi dengan firman itu sendiri atau tidak. Karena ada banyak yang menolak firman. Ada banyak yang tidak percaya pada yang Yesus katakan. Dan ini poin yang keempat yang mau saya share. Yang keempat, surga membuat perubahan status dari sang firman yang luar biasa menjadi manusia. Supaya surga tahu mana golongan yang menerima Yesus, yang percaya pada Yesus, dan mana golongan yang menolak atau tidak percaya. Beruntung saudara dan saya adalah golongan orang-orang yang percaya. Sekalipun kita tidak ada di zaman Yesus menjadi manusia, di zaman Yesus lahir di bumi, lalu diam di antara manusia, tapi kita percaya pada apa yang dikatakan dan difirmankan oleh para murid dan orang-orang terdahulu. Tapi ada golongan yang tidak percaya sampai hari ini. Tapi orang-orang yang percaya, dalam Yohanes 1 ayat 12 Yesus bilang, mereka akan menjadi anak-anaknya. Mereka diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Dan kita punya itu. Yang paling terakhir saudara, firman itu menjadi manusia. Poin yang kelima, surga punya rencana yang sangat luar biasa. Supaya saudara dan saya bisa melihat kemuliaannya. Itu Yohanes bilang, supaya kita bisa melihat kemuliaannya. Di mana kemuliaannya? Banyak hal yang menceritakan kemuliaan Allah dalam pelayanan Yesus ketika dia ada di bumi. Salah satunya saya membahas di Yohanes 2. Bagaimana Yesus hadir sebagai manusia dengan menghadiri undangan pesta pernikahan satu keluarga. Di sana mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus kemudian menyuruh para pelayan di situ untuk memenuhi semua tempayan dengan air cucian kaki. Dan disuruh mencedok. Air itu berubah menjadi anggur terbaik. Para pelayan itu melihat kemuliaan Tuhan, di mana air cucian kaki itu bisa menjadi anggur terbaik. Dan semua orang memuji anggur itu, rasanya enak banget. Kemuliaan Allah bisa dilihat oleh orang biasa, oleh para pelayan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau para pelayan itu yang tidak berjalan bersama Yesus saja bisa melihat kemuliaan, siapapun di zaman itu yang benar-benar ada di pihak Yesus, dia bisa melihat banyak kemuliaan Tuhan. Seperti para murid, waktu mereka naik ke gunung dan mereka melihat satu kemuliaan yang luar biasa ketika Yesus berubah rupa dan pakaiannya. Bahkan bukan itu saja, mereka sendiri masuk di dalam awan kemuliaan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini Yesus sudah kembali ke surga. Tapi sang firman itu ada di dalam kita. Dia mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan berbicara sama seperti Yesus. Dan mari kita belajar dari 5 poin ini. Yesus sudah turun ke bumi, mengalami perubahan status, dan biar kita belajar apa yang surga mau ketika dia mengutus Yesus dari sang firman menjadi manusia. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memahami bahwa perubahan status pada Yesus itu suatu pelajaran berharga dari surga untuk kita manusia. Amin.